Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Telak, Anies diminta tidak gengsi lanjutkan program Ahok tangani banjir Jakarta. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Yang waktu zaman Bang Foke sempat banjir, Pak Jokowi awal memimpin sempat banjir, selanjutnya tidak pernah banjir. Baru kemarin rumah saya banjir lagi. Ya insya Allah kalau memang ini udah selesai, kita tidak terjadi lagi banjir. Kondisi ibu kota DKI Jakarta yang rawan banjir menuai sorotan sejumlah pihak. Ujung-ujungnya kinerja Gubernur Anies Baswedan yang jadi sasarannya. Melansir dari Fajar, ex-politisi PKPI Teddy Kusnaidi salah satunya, ia mengatakan genangan dan banjir di DKI sulit dihindari lagi. Pemprov DKI harus mengambil langkah cepat mengatasinya. Teddy juga mendorong Anies meneruskan program gubernur pendahulunya Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Menurut Teddy bukan saatnya lagi mempertahankan ego. Ini untuk kemaslahatan rakyat. Tidak perlu juga lagi membengkokkan yang sudah lurus. Pekan lalu hujan deras mengguyur Jakarta sejak Minggu siang, 7 November 2021. Akibatnya sejak pukul 15 tepat waktu Indonesia Barat, 21 rukun tetangga tergenang banjir. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI M. Insaf mencatat 21 RT yang terendam terbagi di beberapa kelurahan. 8 kelurahan di Jakarta Selatan yang terdiri dari 4 RT di Kelurahan Pondok Pinang dengan ketinggian air sampai 90 cm. Kemudian, 1 RT di Kelurahan Bintaro dengan ketinggian air sampai 150 cm. 1 RT di Kelurahan Petukangan Utara dengan ketinggian 70 cm. Dan 1 RT di Kelurahan Cipete dengan ketinggian 50 cm. Penyebabnya kata dia karena luapan kali Pesanggerahan. Memang banjir bagi Jakarta itu sudah seperti tamu yang terjadwal, langganan, hanya hari dan jam tepatnya saja yang tidak diketahui kepastiannya, tapi pasti datang. Seumpama bukan diakibatkan karena curah hujan yang tinggi di wilayahnya sendiri, dari Bogor juga selalu siap kirim. Yang penting di wilayah yang menjadi hulu, sebagian sungai yang numpang lewat di Jakarta itu, curah hujannya cukup tinggi. Akibatnya banjir seperti sudah sebagai kewajaran bagi Jakarta ini. Sebagaimana wajarnya usaha yang dilakukan terus-menerus demi untuk mengatasinya. Sayangnya sampai saat ini tidak bisa memberi hasil sebagaimana yang diharapkan. Asa sempat muncul saat gubernur sebelumnya dengan tegas menormalisasi sungai besar yang biasa menjadi jalan air dari atas dengan volume yang melebihi kapasitasnya itu. Proyek besar yang sudah berjalan setengahnya dan telah menunjukkan hasilnya ternyata tidak mendapat tempat dari Pak Gubernur yang sekarang hanya karena lidahnya sudah terpatri janji untuk tidak melakukan penggusuran. Bapak yang sekarang ini lebih memilih naturalisasi. Padahal hukum alam begitu jelas bahwa air akan mengalir dari atas ke tempat yang lebih rendah. Berharap air akan masuk ke tanah ya boleh-boleh saja. Tapi mbok ya jangan berlebihan, karena sebelumnya sudah banyak yang memberi informasi bahwa hanya lebih kurang 20% saja dari total volume air hujan yang dapat diserap oleh tanah di Jakarta ini, sisanya kemana-mana, mencari tempat yang lebih rendah itu tadi. Nah, secara umum tempat yang lebih rendah itu adalah setu, danau, dan tentu saja laut. Sederhananya, gubernur itu tinggal memperlancar jalan yang sudah direncanakan dan dicanangkan oleh gubernur terdahulu. Dan atau membuatkan jalan yang lebih bisa menampung agar air sesegera mungkin sampai ke tempat yang lebih rendah tadi. Tapi, terlebih dahulu setu dan danaunya harus disiapkan juga. Begitu. Jadi jangan hanya bisa membuat pernyataan yang seolah-olah menggampangkan, seolah-olah bisa diatasi dengan rangkaian kata-kata. Ini berpotensi bencana, yang mungkin akan berpotensi juga menelan korban. Dia juga membantah bahwa banjir terjadi selama sepekan. Pasalnya, pasang surut tidak terjadi selama seminggu penuh. Saat air laut kembali surut, air di Jalan R.E. Marta Dinata bisa dipompa kembali menuju laut. Tapi, air kembali melimpas ketika air laut pasang sehingga banjir kembali terlihat. Gak sekalian bilang airnya terbang atau salto, atau akrobat kayak di sirkus. Mungkin airnya antri terlalu lama dan bosan sehingga memilih loncat. Ini contoh yang tidak baik. Airnya harus dibina akhlaknya agar disiplin antri untuk masuk ke selokan atau tanah. Atau jangan-jangan benar apa yang trending belakangan ini, karena dengan adanya TOA, buku panduan menghadapi banjir, dan selalu memantau banjir walau dimanapun sedang berada, Bapak Gubernur itu sebenarnya memang adalah avatar si pengendali air. Bagaimana menurut Anda? Lalu ketika kami mau merapikan ini, orang menuduh kami mau menghancurkan kubur keramat, menghancurkan budaya kampung pulo. Apa yang dilihat sekarang? Orang kampung pulau terima kasih